Halo halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Saya kira hari ini, hari Sabtu tanggal 2 April 2022 itu sudah ada sebagian dari Anda yang menjalankan ibadah puasa ya. Dan, sebagian lagi masih menunggu-nunggu dan bukan menunggu-nunggu, sudah pasti akan menjalankan puasa mulai besok Ahad. Jadi saya ucapkan tentu saja selamat menjalankan ibadah puasa untuk yang sudah menjalankan hari ini dan selamat menyambut bulan puasa. Nah, seperti biasa, Anda kembali berjumpa dalam, perbincangan dari meja redaksi, membaca berita di balik berita, Off the Record FNN bersama saya Hesbun Arif, juga dengan rekan saya. Dan saya Agi Beta, senang sekali kembali menjumpai Anda hari ini. Ya. Mas Hersu, memang suasana menjelang bulan Ramadan ini berbeda ya. Ya 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 ya. Kita rasanya gembira begitu. Tapi kita juga harap cemas gitu. Banyak kecemasan juga soal harga-harga naik, berbagai isu Ya. politik yang terus bergulir dan sebagainya. Ya, Dan ya gembiranya sih campur aduk ya. Kalau orang-orang Islam tentu saja menyambut itu dengan kegembiraan. Tapi kita tidak bisa menafikan realitas bahwa kemarin per tanggal 1 itu kita kan baru dapat April Mop dari pemerintah kan, Mbak. Iya kan? benar-benar Double. bikin terkejut. Iya, April Mop-nya kan 2. Pertamax mulai pukul 00 naik, harganya naik. Terus kemudian PPN 11%, ya kan? Jadi double tuh. Betul. Nah, sebelumnya Iya. pemerintah katanya harga premium juga dihapuskan kan tanggal 29 Iya. kalau nggak saya tanggal berapa ya? Premium dihapuskan dan katanya kemudian diganti Pertalite dan Pertalite disubsidi oleh pemerintah. Tapi ternyata kemudian begitu dicari Pertalite-nya nggak ada. Nggak ada, ya. Pertalite-nya habis. Jadi orang mau nggak mau ya terpaksa beli beli Pertamax kan gitu jadinya kan gitu. Nah tadi betul. saya jalan dengan pedagang dan kebetulan pedagang minyak eceran gitu. Saya tanya, apa ini? Ini adanya Pertamax sama Pertalite. Bagaimana stoknya? Pertalite-nya susah Pak. Kalau Pertamax selalu ada. Jadi saya udah tahu nih strategi gitu dan nanti tapi habis Lebaran katanya mau naik lagi Pak ini Pertalite-nya jadi 16.000. Jadi ini cuman bikin seneng aja dulu Mbak Pertalite katanya Iya, disubsidi. betul. Dan pedagang pinter ya. Pinter, Mereka saya juga pada pinter. Anda benar. berita loh. Anda benar. Bilang ini biasanya kalau kita mau cari info itu lebih pintar para pedagang. Dia udah ngerti yang gitu. Jadi dia mengantisipasi soal itu dia lebih paham gitu loh Mbak. Betul, Jadi betul. gitu. Dan lalu juga mengatakan supaya kita siap-siap bahwa gas melon itu akan naik. Nah, Betul. ini Pertalite dan gas khawatirnya melon ya juga disebut udah Pak. hilang duluan ini jadinya. Ya. Kalau gas melon itu berat sekali Mbak. Gas melon itu kan rumah tangga kelas bawah dan kemudian kayak warteg gitu kan pada menggunakan gas melon semua ya. Walaupun UKM, iya. UKM, walaupun kita tahu kemarin ketika gas LPG yang 12 kg dinaikkan sampai 2 kali kan bulan-bulan Januari ya kalau nggak salah itu kan naik dari 155 menjadi 185 itu kita ngomong di warung ya di eceran ya. Kemudian kan tanggal 1 Maret naik lagi jadi 205. Nah, jadi dan pada waktu itu gas melon sudah mulai hilang karena banyak juga disuntik katanya sih kemungkinan disuntikkan ke mana ke yang gas non subsidi. Nah, sama dengan minyak goreng ya Mbak ya. Minyak goreng juga minyak goreng yang curah juga mulai sulit dan kemungkinan kata YLKI juga banyak yang dikemas jadi Iya, dan bukan kemungkinan lagi karena sudah digerebek itu ada yang 4 ton, ada yang 10 ton penggerebekan itu pengemasan dari minyak goreng curah menjadi minyak goreng kemasan dan itu saja yang tergerebek ya. Berarti yang lain-lain yang belum diketahui itu masih banyak lagi saya rasa. Kalau melihat kelangkaannya sekarang masih terjadi. Ya. Dan kemudian Presiden Jokowi mengeluarkan BLT ya untuk minyak goreng itu 100.000 per bulan selama 3 bulan diberikan di depan. Jadi artinya apa kan ini menunjukkan bahwa pemerintah memang ya nggak sanggup melawan mafia, jadi terpaksa merogoh kocek APBN untuk mensubsidi. Tapi kalau cuma 3 bulan terus bulan-bulan berikutnya bagaimana itu soal minyak goreng kan? Iya betul. Dan apalagi itu untuk rumah tangga dan kemudian sebagian yang persentase lebih kecil lagi adalah untuk UKM. UKM itu butuhnya tidak hanya 100.000, bahkan sehari saja mereka butuh berapa liter gitu. Jadi itu sebenarnya ya sepertinya membantu. Padahal itu
jauh kalau dibandingkan dengan sebelum terjadi kelangkaan ini, begitu. Tetap saja mereka merasa terbebani dan berat ini situasinya. Ya. Oke, jadi itulah situasi Ramadan, tapi tetap saja kita mengucapkan selamat menjalankan ibadah saum Ramadan 1443 Hijriah. Mudah-mudahan saja beban-beban ini tidak mengurangi kekhusukan dari umat Islam yang menjalankan ibadah puasa. Dan biasanya kan yang di bulan Ramadan ini kita diminta berbagi ya Mbak ya, lebih banyak bersedekah gitu. Jadi tentu saja buat teman-teman yang punya kelebihan, mari kita saling membantu sesama kita gitu. Yang nggak besar-besar tapi itu sangat berarti lah dalam situasi masyarakat kita yang sekarang sedang sulit ini. Gitu ya Mbak ya. Betul. Mas Hersu, kita beralih ke isu yang lain. Saya lihat itu soal pernyataan Pak Andika ya, Panglima TNI mengenai soal dibolehkannya keturunan dari PKI itu untuk masuk ke TNI. Itu tampaknya makin bergulir ya. Makin seru saya lihat itu di media, berbagai tanggapan, dan kemudian itu ke depannya ini masih akan terus banyak sekali tanggapan mengenai hal itu begitu, baik dari Panglima, baik dari purnawirawan TNI yang pada bersuara, kemudian para pengamat dan sebagainya. Begitu juga anak-anak muda juga mempertanyakan mengenai masalah itu. Mas Hersu melihat hal itu bagaimana? Iya, saya kira ada dua hal yang saya tangkap ya dari isu itu. Satu, memang isu tentang anak keturunan PKI ini masih terus menjadi isu yang sama seperti isu PKI juga isu yang laten. Saya nyebutnya gitu, isu laten. Masih akan terus jadi perdebatan. Yang kedua, tapi kemudian orang juga mengkait-kaitkan pernyataan Andika ini berkaitan dengan masalah politik. Karena kita tahu setelah Mahkamah Konstitusi kemarin memutuskan untuk menolak gugatan memperpanjang pensiun dari anggota TNI itu, berarti kan Andika ini akan pensiun pada, kalau secara formal dia kelahiran tanggal 21 Desember 1964. Jadi pada 21 Desember ini berapa bulan lagi nih? Tinggal berapa bulan dia sudah masuki usia pensiun. Nanti biasanya dibulatkan ke bulan Januari gitu ya, tanggal 1 Januari dia akan pensiun. Nah ini kan sebenarnya kita sudah sama-sama tahu dulu ketika Pak Andika ini jadi akhirnya dijadikan Panglima TNI, kita juga banyak pengamat juga banyak bertanya, loh ini masa jabatannya akan singkat banget dong ini sampai Nah tetapi kan banyak juga yang yakini, terutama kubu PDIP menyatakan bahwa enggak, ini akan diperpanjang masa jabatan Andika ini. Saya kira ada dari dua itu Mbak kita bisa melihat ya. Kalau soal pro kontra mengenai anak-anak PKI tidak dilarang masuk ke TNI, itu memang secara formal kan memang saya kira nggak ada larangan semacam itu ya. Tetapi sudah sama-sama menjadi pengetahuan umum, memang ada semacam kebijakan semacam itu. Dan itu yang dianggap melakukan diskriminasi terhadap anak-anak keturunan PKI kan, karena bagaimanapun juga kalau mereka bapaknya, atau sekarang bahkan bukan bapaknya, sekarang cucu dan cici Mbak. Ini kan generasi PKI saya kira sudah habis, sekarang yang ada anak-anak dan cucu, dan anak-anaknya pun saya kira sekarang sudah tidak mungkin lagi masuk TNI. Ini cucu-cucunya gitu kan. Fair kalau mereka kemudian tetap dihambat untuk masuk ke TNI karena orang kakeknya atau buyutnya itu anggota PKI. Itu saya kira dari sisi dari sisi human right itu banyak yang mendukung. Saya kira Komnas HAM juga mendukung, tapi banyak juga yang orang khawatir itu tentang bahwa mereka, seperti kalau saya mengutip misalnya seperti Profesor Salim Said, dia juga sepakat bahwa PKI komunis itu sebagai sebuah ideologi sudah bangkrut. Tetapi kan cucu PKI itu kan mereka juga punya dendam karena mereka direpresi di masa lalu gitu ya. Jadi wajar kalau mereka juga, mereka khawatir juga kalau nanti kemudian mereka ada di posisi TNI, posisi puncak TNI, kan ini bisa berbahaya. Itu saya kira diskusinya dari sisi pro kontra soal itu ya Mbak. Nah tapi yang dari sisi politik juga nggak kalah menarik kan Mbak. Iya betul. Nah orang melihatnya seperti Mas Hersu katakan bahwa itu sebetulnya selama ini juga sudah terjadi begitu ya kan. Memang ada litsus juga di situ pada saat penerimaan. Jadi sebetulnya memang sudah ada saja. Kata Pak Gatot Nurmantio kan juga mengatakan bahwa bahwa keturunan PKI itu ada masuk ke
masuk ke TNI begitu, bahwa bahkan dia mengatakan bahwa TNI sudah disrupi. Mungkin entah secara biologis atau secara ideologis kita tidak tahu ya maksudnya bagaimana. Tapi selama ini kan memang tidak ada aturan tertulis yang betul-betul nyata. Jadi sebenarnya Pak Andika memang betul begitu kan. Cuman orang mempertanyakan kenapa harus dilontarkan dengan demikian jelas ya Mas Hersu. Maksudnya dilontarkan dengan demikian jelas dan saya nggak tahu juga berkali-kali saya putar itu videonya ya. Mimik dari Pak Kolonel yang mempertanyakan dan kemudian Pak Andika yang menjawab, apakah itu memang betul alami ataukah itu memang terskenario begitu? Karena kita terskenario menjadi sebuah bungkusan gitu untuk kemudian diupload di channel pribadinya, akun pribadinya Pak Andika. Kan kita sering melihat itu, maaf ya, di sisi yang lain misalnya seperti kayak Bu Risma. Bu Risma kan sering melakukan gimmick-gimmick itu kan, dan kemudian kita menilai dari mimiknya ini diskenariokan ataukah ini memang asli begitu kan. Tapi kalau kita melihat, oh tapi ada beberapa kamera nih yang siap, kadang sampai 3 kamera, 4 kamera yang sudah standby begitu kan, kita melihatnya, oh ini sepertinya memang ada skenarionya. Nah, untuk Andika ini, kenapa kalau seandainya pun tidak terskenario dan itu adalah asli begitu ya, lepas begitu saja begitu, ada pertanyaan seperti itu dan kemudian ada penjelasan yang tegas dari Pak Andika, kenapa itu harus di-upload begitu di akun pribadinya Pak Andika? Kira-kira Mas Hersu melihatnya ini apa ya maksudnya Pak Andika? Sehubungan dengan Pak Andika yang mau pensiun tadi begitu. Nah, memang banyak orang yang menyoroti soal itu ya. Pertama tadi menjawab soal yang kolonel itu kan kalau nggak salah itu direktur D BAIS. Ini memang intelijen TNI dan dia menyatakan itu. Saya kira itulah yang selama ini berlaku di TNI. Jadi artinya memang mereka masih mendasarkan bahwa dengan TAP MPR TAP MPRS nomor 25 tahun 66 itu TNI dan anak keturunannya itu dilarang termasuk underbounya gitu ya. Dan itu memang tidak salah juga pemahaman itu, karena kalau kita membaca TAP MPRS kan tidak boleh hanya membaca pasal-pasal secara literal, tapi juga ada penjelasannya di situ kan. Kemudian, nah itu saya kira posisi TNI itu di situ cukup jelas. Yang kedua tadi itu yang Anda bukan, kenapa ya kok Pak Andika menyampaikan hal yang ini saya kira cukup sensitif ini secara terbuka dan sengaja dipublish. Saya juga penasaran cari-cari di Puspen TNI itu nggak ada loh itu apanya soal konten itu, tapi justru munculnya malah di channel pribadi Pak Andika. Artinya memang sengaja ada pesan yang ingin disampaikan oleh Pak Andika. Apakah kemudian orang mengkait-kaitkan pesannya itu berkaitan pesan politik gitu loh, itu yang jadi kenapa? Karena tadi Anda menyebut ya seperti kita sudah sebut juga bahwa Pak Andika akan pensiun pada bulan Desember nanti, tanggal 1 Desember secara resmi akan pensiun. Dan kalau tidak diperpanjang kan artinya ini Andika ini sekarang udah dia jadi orang sipil dan mungkin saja dia bersiap-siap untuk running menjadi salah satu calon presiden. Kenapa? Karena nama dia kan sudah mulai muncul di berbagai lembaga survei gitu. Dan saya dengar juga udah mulai banyak ada tim-tim yang mulai bergerilya gitu, merekrut untuk menjadikan tim suksesnya Pak Andika. Bisa saja Pak Andika, kalau saya nyimpulkan bisa saja itu ada intensi politik, tapi bisa saja saya memahaminya dengan latar belakang Pak Andika sebagai orang yang besar, lebih banyak mengenyam pendidikan di Barat kan, lama kan dia sampai PhD-nya di Amerika. Mungkin jadi cara berpikir dia itu ya cara berpikir yang sangat liberal gitu. Kalau dalam demokrasi liberal itu orang sebenarnya boleh menggagas ideologi apapun gitu. Tapi yang nggak boleh itu ketika dia mulai melakukan itu menjadi gerakan bersenjata dan melakukan pemberontakan, itu nggak boleh ya. Nah di Indonesia ini kan katanya kita negara demokrasi, tapi jangankan PKI yang sudah punya ketetapan dilarang, HTI sama FPI aja sampai sekarang itu masih terus disebut-sebut jadi musuh gitu. Padahal kan sampai sejauh ini HTI dan FPI itu nggak pernah dinyatakan sebagai organisasi terlarang ya, hanya dia apa sih istilahnya tidak daftar lagi, dibubarkan saja. Tidak terdaftar lagi di. Nah jadi saya kira ini bisa kita melihatnya dari sisi itu Mbak gitu. Tetapi karena tahun politik tentu saja orang melihatnya dari sisi politik gitu Mbak. Jadi ini dalam rangka dalam rangka persiapan menuju Pilpres gitu. Dan orang kemudian mengkait-kaitkan kalau soal TAP MPR ini kan yang paling getol sebelumnya adalah PDIP yang selalu mempersoalkan ya. Anda ingat
Beberapa waktu yang lalu PDIP kan bahkan berusaha untuk mencabut TAP MPRS nomor 25 tahun 66 ini, kemudian tapi kemudian ditolak oleh fraksi-fraksi lain. Apakah ini dalam rangka Pak Andika mendekat menarik perhatian dari PDIP? Ini banyak sekali spekulasi semacam itu. Saya kira memang betul. Layak kalau orang kemudian mulai mengendus-endus ada apa sih motifnya gitu. Tapi bisa jadi seperti saya sebut tadi, sebenarnya nggak ada persoalan apa-apa, tapi lebih pada karena Pak Andika background latar belakang pendidikan yang lebih banyak menyebar di Amerika. Tapi kemudian kalau orang saya sampaikan gitu, orang, tapi kenapa mesti diunggah ya di akun di channel pribadinya ya? Kan ini pasti punya intensi supaya sampai pesan yang dilakukan oleh Pak Andika. Gitulah Mbak. Iya betul. Iya betul. Kita melihatnya jadinya sebagai, mungkin kalau saya yang tidak terlalu memahami masalah-masalah TNI seperti ini, itu saya melihatnya sebagai sesuatu yang pesan yang hendak disampaikan, sehingga harus pesannya itu harus meluas gitu sepertinya. Toh selama ini juga memang sudah dilakukan begitu, tapi kenapa itu harus ditekankan gitu, seperti dibuat underline bahwa ini sikap pribadi saya adalah seperti ini begitu. Nah, kalau seandainya mungkin memang penjelasannya kemudian kita bawa Pak Andika ini kemungkinan tanggal tahun depan ya, dia sudah tidak akan menjabat lagi kan. Nah, tentu dia harus mempersiapkan, itu wajar sih, panglima yang lain juga sesudah tidak menjabat lagi mempersiapkan karir yang berikutnya. Nah, karir yang berikutnya sebenarnya dia sudah pernah berada di puncak gitu ya sebuah karir, apalagi ya mungkin ya running sebagai presiden itu tadi begitu. Ya. Nah, kata-kata Anda tadi pas itu menunjukkan bahwa sikap ini adalah sikap pribadi saya terhadap masalah ini gitu. Karena itu kemudian itu diunggah di channel pribadi Pak Andika kan gitu ya. Oke, itu menarik Mbak. Saya kira ya sah-sah saja orang mau kalau mau pensiun jadi presiden nggak apa-apa. Apalagi kalau kemudian dia sudah pensiun ya itu hak dia. Ya tapi semua pilihan-pilihan itu, sikap-sikap politik itu akan punya implikasi terhadap dukung politik. Karena saya kira sekarang ini kemudian Pak Andika secara tidak langsung dia akan kehilangan dukungan dari mayoritas umat Islam dan juga para senior TNI. Karena senior TNI ini kan posisinya sampai sekarang masih keras soal ini. Kalau Anda baca misalnya sikapnya Pak Trisutisno gitu ya, yang pernah ketika ketemu Pak mendukung sekali ketika Pak Gatot Nurmantio memutar kembali film-film G30 SPKI karena beliau khawatir soal itu. Pak Gatot pasti posisinya jelas, meskipun kalau sekarang ditanya beliau pasti nggak mungkin bicara secara terbuka gitu. Pak seperti Pak Sanakri yang pernah menjadi Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI AD juga jelas. Ingat ya waktu beliau membuat simposium tandingan ketika pada waktu itu ada rekonsiliasi dari anak-anak G30, beliau membuat simposium tandingan. Ya, jadi banyak sekali dalam hal ini saya yakin posisi senior TNI masih berpandang semacam itu. Nah, Islam kalau selama ini kan kita ngomong sering terjadi pembelahan lah antara Islam perkotaan dengan Islam NU. Saya kira dalam soal PKI ini sama ya, karena NU dulu lewat Banser Ansor itu juga menjadi salah satu garda terdepan dalam penumpasan G30 SPKI ya. Gitu. Itu saya kira Mbak soal Pak Andika. Oke, isu lain apa? Isu lain yang belakangan ini santer dan sampai sekarang masih jadi pembicaraan ini soal berkaitan dengan Dokter Terawan ya. Ini soal ID. Cuman sekarang yang menjadi keprihatinan itu adalah soal ini pembelahan, lagi-lagi pembelahan di Mas Hersuni. Saya juga heran kenapa dibawa-bawa ke kadrun gitu ya. Kasihan sekali nih Ketua Umum ID yang baru saja dilantik, Dr. Adip Humaydi itu karena dia juga menjadi salah seorang pengurus di MUI, Majelis Ulama Indonesia, yaitu kalau tidak salah di lembaga kesehatannya begitu ya, sebagai pelaksana di sana, dan kemudian dianggap sebagai bahwa ID ini dipenuhi dengan kadrun. Padahal lagi berjenggot lagi, Dokter Adip itu jenggot gitu ya. Punya jenggot. Iya. Dan kemudian dianggap bahwa pemecatan Dokter Terawan ini adalah karena kadrun itu tadi dan dilakukan oleh Dokter Adip Humaydi ini. Jadi ini kan aneh sekali ya. Jadi seperti Mas Yesu pernah katakan kan waktu itu bahwa ID ini memiliki mekanisme yang berbeda kan Mas Yesu. Bahwa seperti misalnya Ketua Umum yang sekarang yang dilantik pada tahun 2022 ini sebenarnya sudah dipilih sejak tahun 2018. Dan ketika dia terpilih dia akan magang lah istilahnya, akan menjadi wakil Ketua Umum ID terlebih dahulu, baru kemudian 3 tahun kemudian
3 sampai 4 tahun ya, kurang lebih segitu, dia baru akan dilantik. Begitu juga muktamar ke-31 kemarin di Aceh itu, sudah memilih ketua umum IDI yang baru, yang Ya, sekarang menjadi wakilnya, Dokter Adib magangnya. ini dan Ya, ya. iya, dan kemudian baru Disebutnya akan Ketua dilantik Umum nanti. ID terpilih, Mbak. Sebutnya itu, Ketua Umum Iya, ID terpilih. betul. Hmm. Ya, Iya, betul. Jadi apa hubungannya begitu ya? Apa hubungannya antara Dokter Adib Humaydi ini dengan pemecatan Dokter Terawan begitu? ini kan Dia hasil pengurus ID sebelumnya kan, ini hanya dikukuhkan iya, muktamar yang betul sekarang. dikukuhkan sekarang dan Dokter Terawan pun itu masalahnya sudah sejak tahun 2013 gitu. Bahkan Ya, ya, ketika dia diberhentikan sementara pun sudah tahun sekian begitu. Jadi ya. ini kan masalah Dokter Terawan sini sudah panjang, sudah lama. Sementara yang Ketua Umum ID ini adalah sesuatu sosok yang baru, tapi dikaitkan dengan bahwa ya itu tadi orang seperti inginnya memfitnah terus ya Iya, dalam hal ini. Jadi segala sesuatu dibawanya ke sana, ke pembelahan itu Mas Hersu. ya, ya. Jadi gini ya, saya kira memang benar nih Dokter Terawan ini banyak sekali pendukung di kalangan, saya tahu di kalangan pejabat tinggi, di kalangan petinggi-petinggi TNI termasuk pensiunan TNI, anggota DPR dan sebagainya yang menggunakan jasa dari Pak Terawan dan menurut mereka ya mereka merasa berhasil untuk itu. Tapi IDI ini kan punya mereka sebagai lembaga kedokteran mereka punya standar sendiri juga dalam dalam masalah-masalah kesehatan ini dan dianggap apa yang dilakukan oleh Pak Terawan ini secara ilmiah itu belum bisa dibuktikan gitu loh. Buktikan. Karena bukan hanya di Indonesia ini, apa yang dilakukan metode yang dilakukan oleh Pak Terawan ini juga kontroversi saya kira di Amerika juga itu jadi kontroversi. Nah, tetapi karena pendukung Pak Terawan ini sangat banyak yang saya sebutkan tadi, jadi sekarang posisinya terkesan bahwa ID itu tertekan gitu karena bahkan sampai Departemen Kesehatan sampai Menteri Menko Muhajir itu apa sih Menko saya kalau Iya. lupa lah Pak Muhajir ini juga turun tangan semua gitu. Nah, tapi concern saya itu tadi bahwa narasi pembelahan itulah yang terus dilakukan oleh para pendukungnya Pak Jokowi dan terutama para buzzer gitu ya. Nah, dokter karena itu tadi dia karena dia pengurus MUI dan kemudian dia jenggotan gitu terus dia disebut sebagai kadrun kan gitu. Padahal gitu, saya kenal pribadi kok Dokter Adib ini dia bukan orang yang seperti itu cara berpikirnya. Dia betul seorang aktivis Islam ya, dia memang alumni alumni HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Tapi kan kita tahu selama ini anak-anak HMI itu bukan dia ya adalah Islam nasionalis gitu, bukan tipe Iya. Islam Dan yang Dokter Adib ini kelihatan seorang dokter yang modern begitu. Iya. Ini saya kira memang yang seperti ini harus dihentikan narasinya, mesti dikembalikan lagi kepada jalur yang sebenarnya. Ini berbahaya loh kalau terus-menerus begitu. Iya, betul. Pembelahan seperti ini sangat berbahaya. Ya, kita tahu ID ini adalah organisasi profesional dan saya kira mereka juga punya standar-standar profesi yang diberlakukan secara ketat gitu. Nah, ketika Pak Terawan pada waktu menjadi Menteri Kesehatan memang dalam kondisi tertekan ID gitu. Dan sampai Ketua Majelis Kehormatan Etiknya ya Pak Dr. Prio itu yang menjadi di Universitas di Fakultas Kedokteran Universitas Veteran itu sampai kemudian dipecat juga kan sebagai dekan. Jadi begitu tangan-tangan kekuasaan masuk ini. Jadi saya kira mesti dikembalikan ini. Jangan lagi bawa ke isu kadrun kampret ini menurut saya ya yang betul-betul kok kadrun kampret apa kadrun cebong gitu ya. Iya. Iya. Nah, saya menggunakan kata kampret yang ini tidak terbiasa ya. Ya. Ini kampret dalam pengertian yang kampret pengertian umum ya, bukan kampret dalam pembelahan. Yang betul-betul kampret ya orang-orang yang sedang mempersoalkan ini gitu lah. dan sebenarnya kan ini keputusannya ada di MKEK ya, Majelis Kehormatan Etik Kedokteran itu. Dan ini hampir sama kalau saya lihat sih seperti ada di KPK dulu ya Mas Hersu, di mana pemecatan sekian ya. Dan ternyata yang dikatain kadrun padahal di dalam ada berapa itu yang beragama Nasrani, kemudian ada beragama Buddha dan sebagainya. Nah, di sini pun juga di MKEK dan sebagainya itu kan banyak sekali yang beragama non Muslim gitu. Jadi aneh banget kalau mereka itu dikatain kadrun gitu. Jadi ini hanya narasi-narasi yang memecah belah seperti ini yang kemudian diserukan, kemudian digemakan, diduplikasi
itu sangat-sangat berbahaya ini Ya, teman-teman ini. itu Saya itu melihat itu di menyesatkan memang. Twitter itu iya, sangat menyesatkan dan di Twitter itu narasinya itu sadis-sadis Mas Hersul. Jadi dengan kata-kata yang kasar dan sepertinya tidak layak ya untuk dibaca maupun untuk didengar begitu. Ya. Apalagi untuk orang yang mereka kok bisa ya menarasikan seperti itu ke orang yang tidak mereka kenal, hanya karena mereka terinfluence gitu Ya. oleh para buzzer begitu. Ya, ya, persis itu. Jadi persis sekali apa yang terjadi dengan ID ini dengan yang di KPK dulu ya. Karena kemudian Ya. mereka kalau di KPK malah stigmanya Taliban, gitu kan. Kemudian yang Iya. non Muslim menjawab bahwa saya bukan Taliban tapi saya Saliban. Iya. Saya kira di ID pasti nanti juga akan muncul yang semacam ini. Cuman biasanya para dokter ini kan karena banyak sekali apa ya masalah etika, masalah apa mereka tidak talkative seperti teman-teman dari Iya, KPK gitu ya. betul. Nah, ada satu lagi Mbak kemarin juga. Jadi saya menengarai gini, sekarang ini tapi pembelahannya itu setelah isu 3 periode ini bergulir, ini kan ada perbedaan pendapat antara PDIP dengan mereka ya, dengan para buzzer, dengan pendukung Pak Jokowi ini ya. Iya. Jadi sekarang saya lihat justru mereka mencoba men-spin gitu ya, mengalihkan isu itu seolah-olah sebenarnya yang terjadi membelah-belah bangsa ini adalah ya orang PDIP bersama dengan kelompok oposisi gitu. Nah, Anda ingat kemarin ada sebuah tulisan, saya lupa, ada seorang buzzer yang menulis yang menyebutkan bahwa ada sebuah kafe katanya di bekas rumah seorang menteri yang disebut itu bertemu para mereka itu termasuk yang disebut di situ bertemu kan Fadlizon, Fahri Hamzah, Rocky Gerung, termasuk Said Didu dengan dengan politisi-politisi PDIP kan gitu ya. Disebutkan begitu ya, dan itulah sebenarnya mereka ini mereka ini tukang ngadu-ngadu masyarakat gitu malah disebutkan gitu kalau salah kira-kira begitu. Dan kemudian belakangan beredar muncul foto gitu. Ketika foto itu memang ada Adian Napitupulu, ada Aididu, saya lupa lagi ada beberapa orang di situ di foto gitu dan disebutkan nah ini yang kafe yang tempat mereka bertemu itu. Padahal saya sudah cek pada dengan Bung Gerung, saya tanya kafe yang di mana? Gua juga gak tahu karena setahu saya kalau dia nongkrong Pak Bung Rocky ini bukan tipikal orang yang sering nongkrong di kafe gitu. Biasanya kalau nongkrong di rumahnya Pak Bung Rocky Gerung. Sekali-kali kita diundang oleh teman-teman ke kafe, saya juga pernah ikut. Dia nongkrongnya di gunung ya. Dan setelah saya cek ke saya Didu, itu foto itu di mana? Itu foto diambil ketika di Hotel Borobudur ketika mau rekaman ILC gitu loh. Ya jadi memang ILC kan ketemu tuh kelompok yang iya betul. Sebelum tampil tuh mereka ada di sebuah ruangan terlebih dahulu gitu ngobrol-ngobrol seperti biasa. Ya kan kadang-kadang muter ngabarin kan juga ada ketika dia diundang di situ kan. Iya betul. Jadi ini bahaya sekali dan yang lebih bahaya lagi banyak juga dari kelompok kita yang mempercayai itu gitu loh. Ya itu padahal saya mesti ingatkan bahwa sekarang mereka mencoba men-spin gitu bahwa pembelahan itu terjadi bukan karena mereka tapi karena kelompok-kelompok oposisi ini dan sekarang kelihatannya PDIP mungkin mulai dimasukkan oleh mereka sebagai kelompok kadrun juga gitu karena menolak Pak Jokowi 3 periode. Jadi PDIP sekarang sudah masuk ke dalam kelompok oposisi. Nah, selamat datang PDIP. Jadi mereka melihat PDIP ini sebagai oposan begitu. Dan ini memang kekuatan buzzer ini ya, dan kemudian kekuatan dalam mencuci otak ini memang luar biasa. Kalau seandainya rezim ini berganti, sepertinya memang perlu ada pengaturan begitu ya Mas Ersu. Jadi seperti polisi cyber, sebenarnya polisi cyber kita kan sudah ada kan. Dari kepolisian membentuk polisi cyber, terus kemudian juga dari Kemenkominfo itu juga ada semacam polisi cyber juga yang mengawasi, bahkan itu jumlahnya ribuan gitu. Nah sebenarnya tidak hanya hal-hal yang porno, tapi yang pornografi, terus kemudian yang tidak layak, tapi hal-hal yang seperti ini yang mengakibatkan pembelahan itu yang harusnya yang justru mereka deteksi begitu. Kalau perlu kan bisa di take down yang seperti ini. Tapi saya tidak tahu kenapa ini tidak terjadi. Apakah ini mungkin malah justru sebagian dari skenario dari rezim begitu. Jadinya mereka aman untuk melakukan hal-hal seperti ini. Gitu. Saya malah baca di beberapa WhatsApp group dan juga netizen yang mengusulkan nanti ada litsusnya itu mestinya litsus para buzzer ini nanti karena mereka ini memecah belah bangsa gitu. Oke. Tapi saya kira gini, penting kalau ada narasi-narasi semacam itu, saya sering sekali saya sering dikirimi juga seperti itu dan
dan kemudian banyak termakan juga orang-orang kita gitu. Saran saya sebenarnya setiap kali ada narasi yang too good to be true gitu, yang bombastis, itu cobalah untuk lakukan cross check gitu, malah jangan kemudian ikut menyebar. Saya dapat banyak sekali kiriman itu, beberapa orang saya ingatkan gitu, dan mereka minta maaf gitu. Tapi banyak juga yang ngotot gitu, meyakini soal itu. Ini memang berbahaya. Jadi saya kira nggak salah kalau waktu itu salah satu ketua MUI itu menyatakan bahwa ini kayak Khalil Nafis ya, dia ketua bidang hukum menyatakan bahwa ini buzzer ini sebenarnya hukumnya sama dengan orang yang tukang makan bangkai karena mereka kan kerjanya fitnah gitu ya. Gitu, Mbak. Betul. Oke, Mbak Agi, masih ada hal lain yang bisa kita perbincangkan? Kayaknya ini banyak sekali. Mungkin ada lagi ya, sedikit saja. Itu mengenai pernyataan dari Ketua Majelis MPO, dari MPO-nya Abdesi, Pak Asri Anas, itu mengatakan bahwa MPO? Kok kayak HMI? MPO. Majelis Penyelamat Organisasi ya? Ya, itu dari MPO-nya Abdesi menyatakan bahwa sebenarnya dia membantah sih bahwa Pak Luhut itu yang mengusulkan atau meminta mereka untuk membuat deklarasi 3 periode itu. Tapi secara tidak sengaja mungkin ya dia mengatakan bahwa ya seminggu sebelum itu terjadi Silatnas itu mereka pengurus dan MPO ini sudah bertemu dengan Pak Luhut begitu. Loh, untuk apa bertemunya begitu? Ya sebenarnya wajar ya karena Pak Luhut kan sebagai Mas Heru, Dewan Pertimbangan ya di situ ya. Iya, tapi orang juga bingung kok Pak Luhut sampai jadi ketua Dewan. Kok bisa sampai menjadi Dewan Pertimbangan Dewan begitu Pembina, kan? Pak. Dewan Pembina bukan pertimbangan. Dewan Pembina. Iya. Dewan Pembina. Dewan Pembina tinggi sekali itu, lebih tinggi dari jabatannya Ketua Umum Pak Tito Karnavian ya. Iya. Padahal sebenarnya itu Abdesi kan ada di bawahnya Mendagri. Iya, dan atau Kementerian Desa lah seenggaknya kalau nggak Kementerian Desa, betul. Nah, terus kemudian di situ diceritakan bahwa yang membicarakan soal redistribusi lahan kelapa sawit kepada masyarakat desa. Jadi kalau saya lihat ini memang ada mungkin semacam timbal balik ya. Kalau yang dari tuntutan dari Abdesi itu ada 11 tuntutan kepada Pak Jokowi, katanya kemudian ada 6 yang diluluskan sehingga mereka ingin membuat deklarasi untuk Pak Jokowi begitu kan, itu kan sebagai imbal balik gitu kan, rasa terima kasih. Nah saya rasa Pak Luhut juga menanamkan itu ya, memiliki andil itu, iming-iming bahwa soal redistribusi lahan itu tadi, lahan kelapa sawit itu akan diselesaikan, dan kemudian seminggu sebelum itu dikatakan mereka juga sudah bertemu dengan Pak Sofyan Jalil, Menteri Agraria, dan Pak Agraria ini kan Pak Sofyan ini kan memang kawan dekat Pak Luhut juga, menjanjikan bahwa apabila itu sudah selesai nanti akan dibuatkan sertifikat HGU-nya begitu. Nah ini kalau kita lihat memang dari HGU yang dimiliki oleh konglomerat itu atau oligarki, memang sebetulnya memang ada kewajiban 20% itu harus dibuatkan plasma untuk masyarakat desa setempat sebagai lahan kelapa sawit sehingga mereka ikut sejahtera. Tapi kan ini kan selama ini memang belum berjalan dengan semestinya. Nah, rupanya ada iming-iming dari Pak Luhut juga untuk menyelesaikan masalah itu. Kalau saya lihat bukan dari sisi soal iming-imingnya itu, tetapi kenapa ini kesannya kok Pak Luhut, Pak Jokowi ini seperti orang bukan mau ngakhiri masa jabatan, tapi orang mau kampanye kan, ini bikin janji-janji kampanye baru lagi kan gitu ya? Iya. Seperti dulu janji untuk sertifikat tanah ya. Iya. Itu kan janji kampanye tuh. Iya, betul. Kabarnya bagaimana itu gitu ya? Kabarnya bagaimana? Nah itu saya kira perlu diingat-ingat lagi gitu. Dan Pak Luhut kelihatannya gerilya terus ya, karena beberapa hari yang lalu kalau nggak salah saya lihat bertemu dengan para ulama di Banten gitu ya. Sebelumnya juga ketemu dengan para ulama-ulama NU kalau nggak salah ada foto. Iya, dan di Banten juga berujung dukungan sesudah bertemu dengan Pak Luhut ya. Iya. Luar biasa memang. Ini orang mau akhir jabatan kok malah kemudian melakukan penggalangan di mana-mana dan mencari dukungan di mana-mana. Ini memang salah satu saya kira anomali gitu, dan kalau Pak Luhut berkali-kali membantah, saya kira ya orang sudah sama-sama tahu lah, nggak perlu dibantah ya. Kalau memang mau ngomong saja sampai terbuka gitulah kan. Ya Mbak ya. Oke Mbak, saya kira cukup panjang kita perbincangan kita kali ini. Sekali lagi ya terima kasih terus bersama kami, dan kami ucapkan sekali lagi selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan juga bulan puasa ini memberikan pencerahan kepada para pemimpin bangsa gitu ya.
bahwa Amin. sudahlah, jangan melakukan manuver macam-macam, karena persoalan bangsa kita ini sudah banyak sekali, jangan ditambah-tambah dengan persoalan yang sebenarnya tidak urgent dan itu melanggar konstitusi. Gitu Pak ya? Ya, amin. Sekian dulu ya Mas Hersu ya perbincangan kita hari ini. Kita akan jumpa lagi nanti minggu depan dengan isu-isu lainnya. Sampai jumpa, saya Agi Beta, salam 0%. Dan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.